Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati pahitmu Tuhan.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk ibadah Minggu Kontemporer dalam rangka Hari Raya Pentakosta atau turunnya Roh Kudus di rumah kita masing-masing. Ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara kami undang untuk bangkit berdiri, untuk muji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya.
Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama kembali untuk masuk di dalam ibadah pada saat ini. Dan kita masuk di dalam peribadahan untuk bersama-sama memperingati Hari Raya Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan masuk di dalam suasana teduh. Kita satu hati. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang kasih setianya tiada berkesudahan atas umat kepunyaannya. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mendasari ibadah kita pada saat ini, surat 1 Korintus pada pasalnya yang ke-12, pada ayatnya yang ketiga, bagian B, yang demikian kesaksian firman-Nya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Saudaraku dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Nya. Manis kau dengar. Demikian pujian kita. Oh
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu hati. Siapkan hati dan pikiranmu. Kita datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan atas segala salah dan dosa kita. Dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, biarlah kita berani mengaku secara jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Dan kita mengambil saat teduh. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu pada saat ini, ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Karena pada saat ini Tuhan izinkan kami bersama-sama berhimpun di rumah kami masing-masing. Di dalam peribadahan kami bersama-sama memperingati hari raya turunnya Rohul Kudus. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami akan segala salah dan dosa kami. Sebab kami menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tentu tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Tidak sesuatu pun tersembunyi bagimu, ya Allah. Terlebih Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk kami belajar berani mengungkapkan secara jujur tentang segenap keberadaan kami. Tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak seiring dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun. Kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan kami, menguduskan kami dari segala pelanggaran atas dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Allahku. Kami percaya Engkau Allah yang mengampuni, dan kami percaya kami pun juga belajar tidak hanya memohon ampun kepadamu, tetapi juga belajar mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah seruan doa dan pengharapan permohonan kami. Semua kami naikkan dalam tangan pengasihan-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk Bapak, Ibu, Saudara bersama-sama berdiri. Mari kita bersama-sama mendengarkan akan berita anugerah pada saat ini dari Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-13 sampai 15. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian berita anugerah dari Tuhan untuk kita semuanya. Dan biarlah kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara senantiasa akan terus memberkati kita. Amin. Kita sambut dengan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 242 bait yang ke-1 dan ke-2. Seindah siang. Seindah siang di sinar
Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pewartaan sabda atau pembacaan Alkitab pada saat ini yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara, tibalah saatnya kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 8 sampai 14. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Engkau telah menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Bapa di surga, pada kesempatan saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir dan berfirman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Pelayan firman Tuhan pada saat ini Bapak Pendeta Sony Saksono Putro, kiranya Engkau berkati, biarlah apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes 14 ayat 8 sampai 14 yang demikian. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, terlebih mereka yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan bersama-sama memuji, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Saudaraku dan saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-8 sampai 14. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada saat ini, di dalam kita bersama-sama memperingati turunnya Roh Kudus, dengan judul Yesus, kupanggil Engkau Tuhan karena Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dinamika dalam perjalanan iman Kristen itu selalu terjebak kepada pemahaman yang selama ini menjadi kunci lah, saya katakan begitu. Menjadi kunci bagi orang percaya karena kita diajak untuk memahami tentang keberadaan Yesus dengan menyebutnya Tuhan Yesus. Orang seringkali bingung, orang seringkali mengalami problematika karena dinamika tentang menyebut Yesus adalah Tuhan selalu dikait-kaitkan dengan yang ada di dalam firman Tuhan ini. Mana ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu seringkali yang menjadi dinamikanya. Ibu dan Bapak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang ayat mana yang menyebut Yesus adalah Tuhan, ya saya mengambil contoh ya ada di Injil Lukas. Injil Lukas pada pasalnya yang kedua ayat 11. Dikatakan malaikat kepada gembala-gembala. Sekali lagi yang ngomong siapa? Malaikat kepada gembala-gembala. Malaikat mengatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Ada komanya, jangan lupa. Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi sebutan Yesus adalah Tuhan pada dasarnya itu adalah pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala. Dan kalau kita melihat tentang apa yang disampaikan malaikat itu kepada gembala-gembala, tentu mengingatkan kita bahwa kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya bahwa orang yang percaya kepada Yesus, dia harus mengimani dengan segenap eksistensinya tentang ketuhanan Yesus itu. Tidak hanya mengimani tetapi hidup di dalam imannya kepada Yesus yang adalah Tuhan itu. Itu konsekuensinya. Nah, kalau Rasul Paulus mengajarkan kita di dalam surat Korintus tadi, 1 Korintus pada pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga bagian akhir, bahwa saudara dan saya orang-orang percaya mampu menyebut Yesus adalah Tuhan, itu bukan akal pikir kita, kata Paulus. Bukan karena kehebatan Rasul Paulus. Dan juga bukan karena kehebatan rasul-rasul yang lain. Tetapi dikatakan di dalam 1 Korintus pada pasal 12 ayatnya yang ketiga bagian akhir. Kita bisa menyebut Yesus adalah Tuhan karena Roh Kudus
Nah, Roh Kudus yang kita peringati saat ini, yang kita benar-benar rasakan kehadirannya saat ini, dialah Roh Ilahi yang selalu mengajarkan kita untuk percaya kepada Yesus, bukan sekedar Yesus yang manusia. Bukan sekedar Yesus yang harus mengalami penganiayaan, mengalami kematian. Tetapi harus percaya tentang Yesus yang bangkit. Harus percaya Yesus yang naik ke surga. Dan kita diinsafkan oleh kehadiran Roh Kudus mengajarkan kepada kita bahwa percaya kepada Yesus sekaligus juga harus percaya bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa saudara dan saya. Amin. Mengampuni. Loh, kok bisa wong manusia kok mengampuni manusia? Nah, kalau cara pandang Bapak Ibu manusia mengampuni manusia itu salah. Tetapi kalau cara pandang Bapak Ibu melihat Yesus adalah Tuhan, maka kalau dia menyatakan kepada orang lumpuh yang mengalami lumpuh sejak lahir, masih ingat peristiwa itu? Di Markus pasal 2. Apa yang dikatakan Yesus? Dosamu sudah diampuni. Cukup itu tidak? Orang yang lumpuh sejak lahir, Yesus berani mengatakan, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Ini bagian daripada konsekuensi logis. Kalau kita mengenal Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam Alkitab pun juga, Injil Matius pada pasal 1 ayat 21, jelas dikatakan bahwa engkau akan memberi dia namanya Yesus karena dialah, yang dimaksud dengan dialah adalah bayi Yesus di saat itu. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lah kalau Yesus bukan Tuhan, bagaimana mungkin dia menyelamatkan umatnya dari dosanya? Kalau Yesus bukan Tuhan, bagaimana mungkin dia mengatakan kepada si lumpuh, angkatlah tilammu dan berjalanlah, atau dosamu sudah diampuni, dan si lumpuh menjadi sembuh? Kalau Yesus bukan Tuhan, bagaimana mungkin di dalam Injil Lukas pada pasalnya yang kedua ayat 11 dikatakan oleh malaikat, malaikat ini utusan surgawi. Malaikat ini adalah utusan Allah. Ia mengatakan dengan jelas dan gamblang bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, sekali lagi, Tuhan di kota Daud. Sehingga memahami ketuhanan Yesus itu sekaligus kita harus juga memahami kehidupan kekristenan kita juga harus dipengaruhi oleh Yesus yang adalah Tuhan itu. Kalau enggak, maka kita akan sama seperti Filipus. Ya, di dalam bacaan tadi. Dalam bacaan tadi di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-8. Filipus sampai diingatkan oleh Yesus, ya di ayatnya yang ke-9. Kenapa? Karena Filipus yang setiap saat bersama dengan Yesus, setiap saat berjumpa dengan Yesus, ada dinamika dalam relasi komunikasi sebagai guru dan murid, hari-hari bersama. Tetapi Filipus masih juga belum tahu siapa Yesus. Filipus juga belum tahu siapa Yesus. Makanya unik ketika ayat yang ke-8 Filipus bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Itu sudah cukup. Ya, maunya Filipus merendah. Dia hanya minta sedikit saja, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Merendah. Tetapi justru Yesus mengingatkan. Kata Yesus kepadanya di ayatnya ke-9, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya. Siapa melihat aku, Yesus katakan, dia sudah melihat Bapa. Kenapa? Karena Yesus adalah wujud nyata daripada firman Bapa yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Firman Bapa yang membersamai
yang kalau di dalam Injil Matius dikatakan dengan kalimat yang menarik Bapak Ibu. Injil Matius kalau Bapak Ibu masih mengingat kembali. Ya, apa dikatakan Matius sini? Ya, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel yang artinya apa? Allah menyertai kita. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini sama dengan kehadiran Bapa. Makanya Yesus mengatakan, mintalah kepada Bapa di dalam namaku maka akan diberikan kepadamu. Kenapa? Karena identitas Yesus ketika kita bersama-sama mengenal Yesus, sama artinya kita sudah mengenal Bapa. Itu yang ditegaskan Yesus kepada Filipus. Di ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa antara Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan zat. Makanya di dalam Injil Yohanes pada pasal 1 ayat yang ke-1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan dia disebut sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Sudah jelas. Sehingga kehadiran Yesus sama juga dengan kehadiran Bapa. Memandang Yesus sama juga dengan memandang Bapa. Ketika Yesus menunjukkan kuasanya mengampuni dosa, kuasanya menyembuhkan orang buta, membangunkan Lazarus yang mati, membangkitkan Lazarus yang mati, ya toh? Menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang sakit kusta, mengampuni dosa orang-orang yang datang kepadanya yang sedang dalam persoalan kehidupan. Itulah kuasa Yesus yang gak main-main, yang Alkitab tegaskan dan jelaskan seperti itu. Makanya Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jangan digambarkan dengan ada dua sosok manusia, ada Allah Bapa dan Yesus, tidak. Kenapa? Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa. Kalau Yesus adalah firman-Nya Bapa, tentu Yesus berasal daripada Bapa, karena Bapa lah yang memfirmankan dan Yesus itu firman-Nya. Sehingga kalau di dalam Yohanes pada pasal 1 ayat yang ke-14, firman telah menjadi manusia, maka ketika Yesus menjadi manusia, maka dia berkarya. Dia menunjukkan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Dia menunjukkan kasihnya di tengah-tengah dunia ini. Apa tujuannya? Sekali lagi, untuk menyelamatkan. Untuk menuntun hidup saya. Untuk menuntun Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Membimbing Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kita diingatkan itu. Ya. Kita bersyukur bahwa kita diajar untuk percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Sekali lagi, hanya Roh Kudus yang menginsafkan kita akan karya Kristus. Hanya Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa Yesus yang kita sembah dan kita kenal itu adalah Tuhan. Hanya karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk percaya Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan hanya karena Roh Kudus kita percaya bahwa Yesus yang saat ini ada di surga tidak pernah berhenti di dalam memberikan perhatian di dalam kehidupan saya dan panjenengan sekalian. Tidak akan pernah berhenti. Dan yang mengingatkan semuanya itu adalah Roh Kudus. Bagi saya dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya. Sehingga ketika dia pergi kepada Bapa, maka dia katakan ia utus Roh Kudusnya. Ya. Dia utus Roh Kudusnya itu untuk hadir di tengah-tengah dunia ini.
Kalau Bapak Ibu, saya ingatkan kembali ayat yang ke-16 dari pasal 14 Injil Yohanes. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya loh ya. Berarti kalau kalimat ini berbicara tentang menyertai kamu selama-lamanya, berarti ini tidak ditujukan pada manusia manapun. Tidak. Kenapa? Karena tujuannya ini adalah roh yang menyertai orang-orang percaya selama-lamanya. Dan roh ini yang diminta oleh Yesus kepada Bapaknya. Dan roh ini yang akan menyertai dalam kehidupan saya dan panjenengan selama-lamanya. Dan dia akan tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Dia yang menyadarkan kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus sekali untuk selama-lamanya. Sehingga sampai pada akhir zaman sekalipun atau pada akhir zamannya kita sekalipun, kalau kita tetap mengamini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah Sang Penuntun kehidupan, Yesus adalah sumber kebenaran, hanya Roh Kudus yang menginsafkan kita akan hal itu. Hanya Roh Kudus. Roh inilah yang sebenarnya sekarang ini menjadi sahabat, menjadi saudara, menjadi teman. Dan itu sudah diizinkan Yesus untuk menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalimat yang menarik di ayatnya yang ke-13 dan ke-14 yang sepatutnya lah di situasi saat ini saya, panjenengan semuanya harus percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus punya kuasa. Percaya bahwa Yesus yang menurut Injil Matius pada pasal yang ke-28 ayat 18, Yesus katakan sebelum dia naik ke surga, apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bayangkan coba. Diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kuasa seperti inilah kuasa ketuhanan Yesus. Kuasa yang bukan sekedar hanya disematkan oleh Bapaknya, tetapi kuasa yang memang benar-benar real. Nah, yang menarik ayat 13 dan ke-14 yang menjadi pegangan bagi saya dan panjenengan dalam situasi sekarang ini, apa itu? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Sekali lagi, aku minta yang kamu minta dalam namaku. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku, di dalam anak maksudnya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Yesus yang sudah menyatakan bahwa kepadanya diberi otoritas di surga dan di bumi, mengajak kita, mengingatkan kita, ayo. Kehadiran Yesus itu juga kehadiran Bapa. Minta kepada Yesus itu sama juga minta kepada Bapa. Kalau kita diberkati oleh Yesus, karena memang Yesus punya kuasa untuk memberkati. Yesus punya kuasa memulihkan. Yesus punya kuasa menyediakan. Kenapa? Ya karena memang dia firman Bapa. Dia berasal dari surga. Otoritas yang diberikan kepada Yesus itu kuasanya sama seperti kuasa Bapa. Nah, ini semua boleh terjadi karena Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah Roh Kudus itu masih senantiasa menjadi spirit dalam kehidupan saya dan panjenengan? Masih menjadi spirit? Sudah seharusnya lah. Sudah seharusnya lah Roh Kudus menjadi spirit buat saya dan panjenengan. Kenapa? Ya karena memang dia adalah Roh Allah yang Yesus minta kepada Bapaknya supaya ia menyertai panjenengan, menyertai saya,
Sehingga kalau kita disertai oleh kuasa Roh Kudus, sekali lagi karena Roh Kudus itu tidak jauh dari kita, yang menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ke-17 tadi dikatakan bahwa ia tinggal di dalam dirimu, di dalam diri saya, sampai kapan? Selama-lamanya. Maka sesungguhnya saudara tidak sendiri. Sesungguhnya saudara sanggup memanggil Yesus adalah Tuhan karena Roh Kudus. Sesungguhnya Yesus sudah mengutus Roh Kudusnya supaya Roh Kudus itu hadir di dalam diri dan kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah merasa ditinggalkan. Karena Tuhan tahu banget situasimu, kondisimu, pergumulanmu, bahkan ketika engkau saat ini mau menyerah. Bahkan ketika engkau saat ini merasa benar-benar kehilangan kekuatan. Bahkan ketika engkau saat ini merasa sudah tidak ada teman lagi yang diajak untuk curhat. Bahkan ketika engkau merasa di rumah tangga kamu selalu disalahkan. Mungkin karena penghasilanmu yang kurang, bahkan mungkin sudah tidak berpenghasilan. Sekali lagi. Kalau di tengah keputusasaanmu engkau tidak lagi memanggil Yesus adalah Tuhan, sekali lagi, berarti Roh Kudus sudah hilang di dalam dirimu. Sekali lagi, Roh Kudus tidak pernah pergi kok dari kita. Kita aja yang akan bertindak menurut kemauan kita karena kita merasa apa? Ya tidak ada artinya kehadiran Roh Kudus. Saya ajak kembali. Dia memiliki arti yang besar dalam kehidupan saudara. Roh Kudus Parakletos. Ya. Dia yang melindungimu, dia yang menolongmu, dia yang membelamu di tengah situasi sulit sekarang ini. Melangkahlah dengan yakin. Berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus. Dan tegakkan imanmu untuk tetap berkata, aku sanggup menyebut Yesus adalah Tuhan. Karena itu konsekuensinya dan berkat-berkatnya akan luar biasa. Ya. Dan itu semua karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, masih ingat Kidung Jemaat 233? Roh Kudus turunlah gitu. Saya akan mengajak Bapak Ibu yang bisa menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 233. Pada bait 1 kita nyanyikan baitnya ke-1 dan baitnya yang kedua. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku. Dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Ya, Roh Kudus turun, Roh Kudus tinggal di dalam hati. Ia memberi cahaya di dalam hatimu dan hatiku. Ia menerangi jalanku dan jalanmu. Dan apinya membakar jiwa yang sedang letih, lesu, lemah, tak berdaya. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal 2 dibicarakan bahwa kehadiran Roh Kudus seperti lidah-lidah api, maka wajarlah kalau kehadiran Roh Kudus akan menghadirkan spirit baru bagi Bapak Ibu. Setiap hari, setiap waktu, setiap surya pagi yang kita sambut, maka spirit itu akan membuat kita menjadi baru karena kuasa Roh Kudus.
Dan tatkala kau merasa jiwamu saat ini layu, jiwamu lemah, memohonlah, Roh Kudus, tuntun kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk terus berjalan dalam pimpinan-Mu. Untuk terus berani belajar mengimani dan mengamini bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya kami tidak sekedar hanya diselamatkan untuk hari ini, tetapi kelak dan yang akan datang, kami pun tetap menjadi bagian daripada milik Kristus yang diselamatkan, bahkan sampai alam kekekalan. Untuk saat ini, hanya karena kuasa-Mu ya Roh Kudus, yang memampukan kami untuk berani percaya bahwa apapun yang aku minta di dalam Yesus, aku dikabulkan. Kenapa? Kalau dosa saja Yesus sanggup mengampuni, apa tidak mungkin? Apa tidak mungkin? Bahwa ketika engkau meminta kepada Yesus, meminta berkat, meminta apapun saat ini dan saat ini, berkatnya dinyatakan. Semua menjadi mungkin. Percayalah sekarang. Amin. Saudaraku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman. Kita sudah disapa oleh Roh Kudus. Roh yang mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa berakrab mesra dengan Roh Kudus. Dan itu bisa terjadi kalau Roh Kudus senantiasa hadir di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Kita pujikan bersama pada saat ini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini.
suka bila Roh Allah turut bekerja. Mustahil banyak orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan satu hati dan kita masuk di dalam doa syafaat kita pada saat ini. Dan kita mengambil saat teduh, kita satu hati, kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih kalau pada kesempatan ini sungguh menjadi sesuatu yang berharga bagi kami untuk terus bersyukur dan mensyukuri akan kehadiran Roh Allah, kehadiran Roh Kudus yang menaungi segenap keberadaan kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa dalam setiap langkah kami, kuasa-Mu hadir, kuasa-Mu bekerja. Engkau memberkati kami dan memampukan kami untuk melihat kebaikan-Mu Tuhan. Dan karena pimpinan Roh Kudus kami dimampukan untuk terus bersyukur. Karena dalam setiap peristiwa, melalui kehidupan yang kami jalani hari demi hari, kami mengamini bahwa Tuhan memakainya untuk kebaikan kami. Dalam suasana jatuh bangun, kami percaya Tuhan hadir atas kami. Dalam segala kelelahan, kelemahan kami percaya Tuhan ada untuk kami. Dan bahkan ketika Tuhan izinkan kami menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun di kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, situasi dan kondisi kami percaya Roh Kudus mengajarkan kepada kami bahwa peristiwa-peristiwa itu Tuhan pakai untuk mendidik kami, membentuk kami, membimbing kami, menyadarkan kami akan kasih dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap saat dan setiap waktu. Terima kasih ya Bapa. Ketika kami berdoa untuk saudara-saudara kami, warga jemaat yang sakit, kami mohon jamahan-Mu, kuasa-Mu, campur tangan-Mu, Engkau pulihkan mereka. Bagi warga jemaat yang mengalami pergumulan karena percekcokan di keluarga, Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka, memampukan mereka untuk menjadi dewasa,
sehingga mereka mampu untuk terus mengelola kehidupan rumah tangganya dengan baik, sehingga di tengah-tengah situasi COVID-19 tidak membuat rumah tangga semakin berantakan, tetapi mereka dipersatukan dan dikukuhkan oleh karena peristiwa demi peristiwa ini. Mereka yang mengalami problematika dalam persoalan ekonomi, baik ekonomi keluarga maupun usaha mereka, dan apapun yang sedang mereka hadapi terkait dengan kondisi ekonomi, kami hanya memohon akan campur tangan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami ketika kebosanan, ketika rasa lelah, ketika perasaan tidak berdaya timbul di dalam diri kami. Kami rindu Engkau menjamah kami semua Bapa, sehingga kami dimampukan untuk terus melihat Tuhan, memandang Tuhan karena Roh Kudus. Dan hanya dengan Roh Kuduslah kami dimampukan untuk terus melihat akan kebaikan Tuhan yang tiada henti. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah online dimanapun gereja-gereja berada. Secara khusus Gereja Kristen Jawa Wetan. Kiranya Engkau memberikan roh hikmat dan akal budi untuk setiap kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui peribadahan online ini. Dan kami senantiasa menyandarkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu, supaya kami terus mampu bangkit dan bangkit lagi di tengah-tengah kelelahan dan ketidakberdayaan kami. Kami berdoa untuk negeri kami yang tercinta Indonesia. Apapun yang sedang diupayakan oleh pemerintah melalui presiden dan juga jajarannya, melalui dinas kesehatan yang juga sudah berjuang sedemikian rupa, dokter dan perawat yang sudah berjuang sedemikian rupa, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk hadirnya vaksin yang bisa membantu aparat kesehatan di dalam mengelola situasi saat ini. Tuhan berikan hikmat. Kami yakin negara-negara lain yang mungkin sudah mampu menghadirkan dan menghasilkan vaksin dalam menghadapi COVID-19 ini, kiranya Engkau mampukan mereka berbagi kepada negara-negara lain yang sedang bermasalah. Juga tenaga-tenaga ahli kami yang ada di Indonesia ini, mampukan mereka untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan dan harapan bagi masyarakat di negeri ini yang sedang mengalami wabah COVID-19. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Allahku. Kami menyerahkan para dokter dan perawat serta tenaga medis yang harus gugur di dalam tugas mereka untuk mengambil bagian meringankan beban masyarakat di tengah-tengah COVID-19 ini. Engkau yang memberkati keluarga yang ditinggalkan, dan kami yakin, kami percaya pemeliharaan-Mu tiada akan pernah berhenti atas mereka. Demikian juga tenaga medis yang masih harus berjuang hingga saat ini, rumah sakit dimanapun berada. Berikan kiranya roh hikmat sehingga mereka selalu mampu melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapakku. Kalau sebentar kami akan undur, kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Biarlah dalam suasana kami memperingati kehadiran-Mu ya Roh Kudus, kami dimampukan untuk terus berjalan bersama dan di dalam kuasa-Mu. Pimpin dan tuntun senantiasa hidup kami, supaya hidup kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu. Inilah Bapa seruan doa kami. Setiap apa yang akan kami lakukan selanjutnya, Tuhan yang beserta kami, yang istirahat, yang beraktivitas, dan segala hal yang boleh kami lakukan hanya di dalam nama Yesus. Inilah seruan doa kami Bapa, pengharapan, permohonan kami Tuhan. Kami naikkan semua di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami seperti yang kami pujikan saat ini. Bapa kami yang di surga,
surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan pada saat ini, baik persembahan minggu maupun persembahan syukur untuk kita bersama-sama memperingati turunnya Roh Kudus yang akan dipimpin oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari demi hari kita merasakan pemeliharaan Tuhan yang tiada hentinya. Dan saat ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Sebagai dasar kita, pengumpulan persembahan terambil dari kitab Kolose 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu "Ke Gunung Tinggi Ku Naik". Para
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, yang kami sembah, kami puji, dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena berkat Tuhan sungguh luar biasa berlimpah dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersama membawa persembahan sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami Bapa, sucikanlah dan kuduskanlah, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gereja kami GKJW Jemaat Jember. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan berkati roh hikmat dan kebijaksanaan. Apa yang dilakukan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa syukur kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudaraku dan saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bersama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini dengan penuh rasa syukur. Kita akhiri ibadah kita dengan rasa sukacita dan roh yang sudah hadir di dalam diriku, di dalam dirimu. Dia tidak akan pernah berhenti membersamai kita. Ya. Makanya Yesus katakan apa? Engkau tidak akan aku biarkan menjadi yatim piatu. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudusnya hadir dan selalu akan ada di dalam kehidupan saya dan panjenengan semuanya. Sekali lagi panjenengan tidak pernah sendiri. Kita bersama pujikan, bila Roh Allah ada di dalamku. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, undurlah dan terimalah berkat melalui hambanya.
anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa membersamai kehidupan Bapak, Ibu dan saudaraku, diberkati hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Have a new shalom. Kita pujikan bersama. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Heaven shalom aleichem, heaven shalom aleichem, heaven shalom aleichem, heaven shalom 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 aleichem. Oke Bapak, Ibu dan Saudara, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Terima kasih. Tuhan memberkati panjenengan. Jangan lupa, engkau punya sahabat yang luar biasa. Dan dia adalah pribadi Allah yang hadir melalui rohnya, yang menyertai panjenengan dalam menjalankan kehidupan kita sekarang dan selamanya. Melangkahlah dengan pasti dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih. Gusti berkahi panjenengan semuanya. Matur nuwun.